Liverpool incar gelandang muda Barcelona. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala Liverpool musim panas lalu, Arne Slot langsung mengarahkan fokus ke lini tengah. Target utamanya saat itu Martin Zubimendi dari Real Sociedad, tapi sang pemain menolak pindah ke Anfield. Meski gagal mendatangkan gelandang bertahan, Liverpool tetap berjaya. Duet Ryan Gravenberch dan Alexis Mac Allister tampil luar biasa membawa The Reds menjuarai Premier League musim lalu. Tapi Slot belum puas. 3 pemain baru sudah bergabung musim panas ini, namun tak satu pun berposisi sebagai gelandang bertahan murni. Maka fokus Kun beralih ke Marc Casado, gelandang muda Barcelona berusia 21 tahun. Liverpool bahkan dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi senilai 34 juta pound sterling. Casado sempat bersinar saat Frankie de Jong cedera, tapi setelah de Jong pulih, menit bermainnya menurun drastis. Ia ingin hengkang demi mendapat jam terbang reguler dan membuka peluang ke timnas Spanyol untuk Piala Dunia. Barcelona di tengah tekanan finansial dan rotasi skuad di era Hansi Flick tak menutup pintu kepergiannya. Namun, Liverpool harus bersaing ketat. Chelsea dan Bayer Leverkusen juga meminati Casado. Persaingan akan berlangsung panas hingga akhir bursa transfer. Casado dinilai cocok dengan gaya bermain Arne Slot, terutama dalam formasi double pivot. Ia bisa menjadi pelapis ideal untuk Gravenberch sekaligus investasi masa depan yang menjanjikan. Kini tinggal satu pertanyaan, apakah The Reds bisa bergerak lebih cepat daripada para pesaingnya? Nomor 20 diabadikan untuk selamanya. Ketika musim panas membawa harapan baru bagi Liverpool, sebuah duka besar justru menyelimuti kota. Diogo Jota, penyerang penuh semangat yang selama 5 musim terakhir begitu dicintai publik Anfield, pergi untuk selamanya. Kecelakaan tragis di jalan tol A52 wilayah Cernadia Zamora, Spanyol, merenggut nyawanya bersama sang adik Andre Silva. Saat itu lewat tengah malam hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Kabar duka ini mengguncang hati seluruh pendukung Liverpool. Dalam hitungan jam, media sosial penuh dengan rasa kehilangan, tangisan virtual menggema, dan satu suara permintaan mulai terdengar. Istirahatkan nomor punggung 20. Sebuah angka yang tak lagi sekadar nomor di punggung, tapi simbol dari perjalanan, semangat, dan pengorbanan. Jota pertama kali mengenakan nomor itu pada tahun 2020 setelah direkrut dari Wolverhampton. Sejak hari pertama, nomor 20 melekat erat pada dirinya. Ia bukan hanya memakainya tapi menghidupkannya. Bersama nomor itu, ia meraih gelar Liga Inggris, Piala FA, dan Piala Liga. Ia mencetak 65 gol dari 182 pertandingan lintas kompetisi. Dan secara kebetulan yang hampir mistis, Jota memakai nomor 20 saat Liverpool meraih gelar Liga Inggris ke-20 musim lalu. Gelar yang menjadi mahkota atas warisan sejarah klub. Tak butuh waktu lama bagi klub untuk mendengar jeritan hati fans. Beberapa jam setelah permintaan itu bergema, Liverpool mengambil keputusan menyentuh. Nomor punggung 20 resmi dipensiunkan. Sebuah bentuk penghormatan tertinggi untuk pemain yang tak hanya memberi gol dan kemenangan, tapi juga hati dan jiwa. Di laman resminya, Liverpool menuliskan bahwa nomor 20 akan selalu dikenang sebagai bagian dari kisah keemasan musim 2024 hingga 2025. Sebuah musim yang ditutup dengan gelar juara dan satu momen yang takkan pernah terlupa. Tendangan Jota di depan The Kop dalam derby Merseyside pada bulan April. Sebuah gol penentu kemenangan yang ternyata menjadi persembahan terakhirnya bagi The Reds. Namanya Diogo, begitu nyanyian yang selalu menggema dari tribun. Kini lagu itu tak lagi hanya tentang seorang pemain, tapi tentang kenangan, perjuangan, dan cinta abadi dari sebuah kota kepada putranya. Liverpool tak sendiri, Manchester City lebih dulu memensiunkan nomor 23 untuk Mark Vivian Foe. West Ham mengabadikan nomor 6 dan 38 untuk Bobby Moore dan Dylan Tombides. Kini Liverpool menyusul. Nomor 20 tak akan pernah dikenakan lagi, karena bagi Liverpool angka itu telah menjadi milik Diogo Jota selamanya. Janji terakhir Liverpool untuk Diogo Jota. Kepergian Diogo Jota pada Kamis dini hari 3 Juli 2025 masih menyisakan duka mendalam di Anfield.
Bersama sang adik Andre Silva, Jota meninggal dalam kecelakaan tragis di Spanyol. Ia baru saja menikahi kekasih lamanya Rutte 2 minggu sebelumnya. Mereka telah dikaruniai 3 anak dan hidup bersama di Liverpool sejak tahun 2020. Sebagai bentuk penghormatan, Liverpool mengambil langkah luar biasa. Klub memutuskan membayar penuh sisa 2 tahun kontrak Jota kepada keluarganya. Gaji Jota sebesar 140.000 pound sterling per pekan akan tetap diberikan dengan total nilai mendekati 14 juta pound atau lebih dari 320 miliar rupiah. Anfield berubah jadi lautan bunga dan syal. Klub pembuka buku bela sungkawa dan nomor 20 resmi dipensiunkan. Jota bukan hanya pemain, ia bagian dari keluarga Liverpool. Direktur olahraga Richard Hughes dan CEO Michael Edwards menyatakan bahwa dukungan penuh akan terus diberikan untuk Rutte dan anak-anak mereka. Klub juga tengah menyiapkan penghormatan khusus melibatkan seluruh supporter. Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate menyatakan komitmen pribadi untuk mendampingi keluarga Jota melewati masa sulit ini. Pemakaman Jota dan Andre akan digelar Sabtu 5 Juli di Portugal dengan kehadiran rekan-rekan setim. Liverpool tak hanya kehilangan striker hebat, tapi juga jiwa yang menyatu dengan klub. Dan hingga akhir mereka memastikan satu hal, Diogo Jota akan selalu berjalan bersama mereka. You'll never walk alone. Ekitike menanti panggilan Anfield. Musim panas ini Liverpool bergerak cepat, bukan sekadar bereaksi tapi membangun. Di bawah komando Arne Slot, klub menunjukkan arah baru, sebuah proyek ambisius dengan wajah-wajah segar yang mulai berdatangan. Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, Armin Petsi hingga kiper Freddie Woodman telah tiba. Bahkan Georgi Mamardashvili dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung. Tapi di balik semua itu, satu sektor masih jadi perhatian besar, lini depan. Kepergian tragis Diogo Jota meninggalkan lubang yang tak hanya dalam secara emosional, tapi juga secara taktis. Liverpool sempat menghentikan semua proses transfer penyerang, memberi ruang bagi waktu berkabung. Namun kini, roda kembali berputar, dan satu nama mulai mencuat ke permukaan, Hugo Ekitike. Striker muda asal Prancis itu yang kini berusia 23 tahun dilaporkan sangat ingin bergabung ke Liverpool. Bahkan menurut laporan dari Cult Offside, ia rela menunggu. Menunggu sampai The Reds siap membuka jalan untuknya. Ia bukan hanya sekedar target, tapi juga seorang pemimpi yang ingin mengenakan jersey merah legendaris itu. Setelah sempat kesulitan menemukan ritme di Paris Saint-Germain, Ekitike menemukan kembali ketajamannya bersama Eintracht Frankfurt. Dalam 64 laga, ia mengemas 26 gol dan 14 assist. Angka yang cukup membuktikan bahwa potensinya nyata. Ia bukan pemain jadi, tapi proyek yang menjanjikan. Dan Liverpool melihat sesuatu di dalam dirinya. Sementara itu, masa depan Darwin Núñez mulai diselimuti tanda tanya. Penyerang asal Uruguay itu masih belum mampu menunjukkan konsistensi penuh. Isu pun berembus. Liverpool kabarnya mulai membuka opsi tukar tambah, bahkan mempertimbangkan skenario melibatkan nama besar lain seperti Federico Chiesa demi memuluskan langkah merekrut Victor Osimhen dari Napoli. Di tengah spekulasi dan tarik ulur itu, Direktur Frankfurt, Firmin Schwegler, memilih diam. Ia hanya menyebut bahwa saat ini fokus mereka adalah mengembalikan kebugaran skuad setelah libur musim panas. Tapi satu hal tampaknya sudah jelas, Hugo Ekitike siap. Ia menanti, bukan ke kota manapun, tapi ke Anfield. Jika semuanya berjalan seperti yang direncanakan, Ekitike bisa menjadi bagian penting dalam wajah baru Liverpool. Mengisi ruang yang ditinggalkan Jota, menggantikan keraguan terhadap Núñez, dan memberi warna segar di lini serang The Reds. Karena terkadang dalam kesedihan yang mendalam lahirlah awal yang baru. Dan mungkin musim ini akan jadi kisah awal Hugo Ekitike di Merseyside.